Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dan tetap semangat belajar dan menuntut ilmu. Perkenalkan, nama Ibu Maya Nuraini. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran PABD kelas 7, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMP Negeri 2 Blora. Tetap semangat belajar dan raih segala cita-cita yang kalian impikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar bab 1 yang berjudul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Peta konsep yang akan kita pelajari pada bab ini adalah ayat-ayat tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama, kita akan belajar membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Yang kedua, kita akan memahami arti dan makna dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, kita akan mencontoh perilaku orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kita miliki setelah kita belajar bab 1 ini adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33. Yang ketiga, memahami makna dan arti dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Yang keempat, bisa membaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil, menunjukkan hafalan kedua surat tersebut. Dan yang ketiga, menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu 1. Menyebutkan arti Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, serta hadis tentang menuntut ilmu. Kedua, menjelaskan makna Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, menyimak penjelasan tentang hukum tajwid yang ada dalam kedua ayat tersebut. Yang keempat,
menunjukkan bacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang keenam, menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari kedua ayat tersebut serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. Anak-anakku, tahukah kalian siapa pemilik ilmu? Iya, benar. Pemilik ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Alim, yang artinya Maha mengetahui atau Maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas tanpa batas. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang diberikan kepada kita secara tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah Kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta beserta isinya. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Al-Quran dapat kita pelajari dengan cara membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu sesuai dengan ilmu tajwid dan melafadzkan huruf-hurufnya sesuai dengan makhorijul hurufnya. Baiklah anak-anak, Bu Maya akan memberikan contoh membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Berikutnya adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilan sudhu fansudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim.
Berikut ini adalah hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama dari Anas Ibnu Malik, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Jadi dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, man arodat dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin fa umbika an tafsiliha bibayanin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu dakaun, kecerdasan, wahirsun, kemauan yang kuat, wajtihadun, kesungguhan, wabulghotun, perbekalan yang cukup, wasuhbahu ustadin, dan kedekatan dengan guru, watulu zamanin, dan waktu yang lama. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama. Anak-anakku, dalam menuntut ilmu ada adab atau etika yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan merasa haus ilmu. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menghormati orang yang memberikan ilmu. Yang keenam, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan guru. Diam ketika pelajaran disampaikan. Berusaha memahami dan menghafalkan ilmu yang disampaikan. Dan yang terakhir, mengikat ilmu pelajaran dengan mencatatnya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsir. Jika ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa japri Bu Maya di nomor 0888 0671 8147. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.